ada beberapa ikhwan juga ya mungkin dari situ ya berseloroh, tapi kan namanya omongan doa ya. Rupanya di situ memang ada Tuan Nadir yang hadir. Oh iya. Pada saat itu Tuan Nadir sudah mempromosikan ada 10 negara, ada 10 bendera pada saat itu, pada saat hadir waktu itu. Tadi kendala-kendala kayak kapal berkurang apa akhirnya hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi dan menyempatkan waktunya ya untuk ngobrol sama kita di Litra Muda Subhan Bekasi. Nah, kebetulan ini memang materinya nyambung dari kemarin Bang Edi, karena setelah talim niabah itu Ustadz Imam Santoso menerangkan tentang mendidik anak supaya menjadi generasi pembebas Al-Aqsa. Nah, hari ini kan Bang Edi kebetulan, nah beliau ini sebagai bapaknya Fatur ya. Anaknya kan hari ini sedang berjalan ke sana. Kita kepengen tahu awal ceritanya gimana sih bisa sampai Fatur seneng ya dengan kepalestinaan dan sekarang mau untuk bergerak ke sana. Nah, Fatur mulai diperkenalkan dengan Al-Aqsa kapan? Si Fatur ini apakah memang dari kecil sering diajak ngaji atau gimana? Ya, baik. Alhamdulillah ya, sebelumnya ya kami tentunya sangat bersyukur yang sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang teramat besar, khususnya saat ini buat kami sekeluarga. Ya, kemudian kami juga tentunya ucapkan jazakallah pada Imamul Muslimin, kemudian kepada para umaro, ya kemudian juga dari UAR ya. Berterima kasih kami kepada UAR, kepada AWG, juga tidak kalah penting kami juga aturkan jazakallah kepada Ma'had Citrep Niabah Bogor, khususnya para umaro yang ada di Riasas Citrep. Ya sebetulnya kalau dibilang histori daripada kenapa Muhammad Fatur Rahman ya saat ini bisa berada di barisan misi kemanusiaan ya internasional global Sumut Fotila, itu tidak lepas semua ya selain dari karunia Allah semata, ketetapan Allah semata, juga doa para umaro dan tentunya pendidik yang memang ya sangat-sangat lebih dominan itu selama 6 tahun di Ma'had Citrep. Di Pondok Citrep. Iya, Pondok Citrep. Nah, di situ juga mungkin ya seluruh umaro Citrep ya Masya Allah ya, dari Naib ya, kemudian yang saat ini mungkin Haji Mugiroh ya sebagai Amir Dakwah daripada Jabotabek. Itu saya tahu orang-orang yang sangat militan ya untuk konsisten kepada perjuangan dan pembelaan sampai bahkan syukur-syukur bisa membebaskan Al-Quds ya, Masjidil Aqsa dan Palestina pada umumnya. Jadi kalau kami sebagai orang tua ya kami juga kalau mikir-mikirnya dari mana gitu ya bisa tahu-tahu mendidik beliau Nanda Fatur Rahman bisa ternyata ya komitmennya untuk bisa ya namanya semangat yang kita sama-sama sudah lihat beberapa tayangan selama beliau berada di Tunisia sampai saat ini di Italia. Itu ya di luar dugaan kami juga, terus terang di luar dugaan kami sebagai orang tua. Cuma memang ya pernah saat beliau itu masih ya sekolah di sekolah dasar itu ya sekitar tahun-tahun 2008 ya, saya juga ya sebetulnya taslim itu tahun 2007. Taslim 2007. Nah kemudian ya kira-kira usia 4 tahun lah ya, 4 tahun bahkan mungkin 3 tahun lebih kecil itu, yaitu memang beliau tuh dekat kepada saya ketika memang saya setiap kali melaksanakan amal soleh di Jamaah Muslimin ya. Waktu itu baru-baru Ustadz Edi Wahyudi ya, Insinyur Edi Wahyudi ya yang mulai ada planning untuk membuat rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu kan membuat ini dulu kayak roadshow dari ya niabah ke niabah, termasuk ya itu di Bekasi sendiri ada
luar biasa itu amal jariah buat Mas Khair. Oh iya iya. Mas Khair dulu termasuk panitia daripada ya, sosialisasi untuk pembangunan rumah sakit itu ya. Jadi dulu juga sudah ada foto-foto tentang bagaimana penderitaan daripada rakyat Palestina, Gaza khususnya. Nah itu beliau sering kali sering ikut, ya, gitu ya. sering ikut bahkan bermalam ya dari mulai masjid di wilayah Cikampek dulu sampai di Islamic Center pada puncaknya tablik akbar di Islamic Center ini. Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Sampai-sampai ya alhamdulillah ada beberapa ikhwan juga ya mungkin dari situ ya berseloroh, tapi kan namanya omongan doa ya. Iya. Masya Allah ini mah benar-benar bakalan mujahid seperti itu ya. Alhamdulillah ya diaminkan sama malaikat. Ya mungkin saat ini salah satunya itu, dan kemudian tadi pendidikan yang ada di MTS dan Madrasah Aliyah di Ma'had Al-Fatah Citrep, di Sufa Al-Fatah Citrep itu mungkin yang semakin menguatkan kecintaan pada Palestina. Ya kalau untuk kami sendiri sebagai orang tua ya kami berjalan seperti air aja. Jadi artinya kami memberikan contoh yang baik, ya istilahnya akhlak yang baik, bagaimana kita ibadah supaya biar anak-anak melihat dan bisa tergerak untuk bisa mengikuti kedua orang tuanya dan kebaikan. Mungkin seperti itu kalau histori kenapa Fatur mengenal Palestina. Fatur itu anak nomor berapa, Bang? Nomor 2, insya Allah. Oh iya, soalnya waktu itu saya datang itu nikah. Oh itu nikah. Iya, yang ya? Sulung itu kan yang belum lama nikah 2002 dengan Mas Faisal Banjarnegara. Nah, Fatur itu sulungnya ya? Itu sulungnya. Oh iya. Iya. Nah, ini kan Fatur sebenarnya sebagai anggota UAR juga ya. Kan sebenarnya saya kan waktu itu yang acara di Cibubur itu apel 1000 relawan ya. Iya. Nah, kalau dikenalkan dengan UAR, iya BSP. Dikenalkan dengan UAR mulai kapan, Bang? Ke Palestina kan mungkin udah mulai dari kecil ada roadshow itu. Kalau di UAR-nya sendiri? Nah, itu kembali lagi ya saya sangat-sangat bersyukur dan Masya Allah jadi ladang amal jariah betul buat Umaro Citrep ya khususnya pada saat itu Sufa Al-Fatah. Ketika sekolah di situ memang ya saya punya ini sama istri punya komitmen ya jadi kita menyekolahkan anak tapi kita tidak memprioritaskan akademik walaupun itu tentunya sangat mendukung buat perjalanan masa depan anak-anak kita, tapi saya lebih kepada ya saya juga sering ngomong dengan waktu itu dengan mudir dengan ini mohon saya bilang apalagi kita tim ukhuwah ya kita tim ukhuwah di Niabah yang mana memang untuk regenerasi ini ya Masya Allah nih luar biasa sangat sulit sulit sekali, makanya sebelum saya terpikir anak ikhwan lain saya harus lebih menekankan pada anak sendiri, makanya saya masukkan di Al-Fatah Citrep walaupun secara lahiriahnya ya sekolahnya sangat-sangat sederhana sekali, namun di balik itu saya mengharapkan bisa dikader. Makanya ketika ada amanat-amanat khususnya ya untuk di majelis ukhuwah dan kemudian muncul UAR itu bersegera jadi izin izin, bahkan memang di situ juga yang sekarang ada Amir Ukhuwah wilayah ya Mas Edi Siswanto pun ya artinya gayung bersambut ya udah kadang-kadang berebut ini udah Fatur mewakili Bogor gitu jangan Jaktim juga nggak ada wakilnya gitu ya. Akhirnya kegiatan-kegiatan seperti itu memang sudah mulai dia geluti waktu dia bahkan masih MTS kayaknya MTS pun dia sudah menggeluti jadi kalau ada amal soleh tolong nanti ini nih izin ke dulu Haji Huzaifah ya yang mudirnya silakan Pedi nggak apa-apa malah kita butuh itu gitu ya udah ya sampai sekarang alhamdulillah mungkin dari situ yang di Cibubur itu tahun kemarin berarti ya BSP tahun kemarin yang 1000 relawan ya iya Masya Allah masih ada asyahid ya Nuriwan Abadi ya Masya Allah semoga dan itu dulu waktu itu ya kayaknya saya kepikiran UAR itu untuk sampai sana kayaknya jauh gitu, tapi ternyata sekarang diwakili oleh Mas Fatur sebagai relawan ABG dan juga anggota UAR. Saya sebagai anggota UAR Sekretaris Korea Bekasi ya cukup senang lagi itu melihatnya. Nah, tapi kalau dari sisi ibu-ibu kan namanya anak-anak ya, kan kadang-kadang ada aja anak-anak kan ada nakalnya, ada ini Fatur gitu juga nggak Bu dulu waktu mungkin waktu kecil atau MTS MA itu kan sebenarnya anak-anak kadang masih dunianya anak-anak. Iya dunianya anak-anak suka ngelawan ke orang tua gitu nggak Bu?
Enggak sih, Enggak. kalau dia lebih patuh ketimbang adiknya. Heeh. Maka kadang-kadang kesalahan adiknya mulu diinin ke kakaknya. Jadi Oh. dia jadi tumbal buat adiknya dia Adiknya Fatur laki apa perempuan? laki. Oh, laki. Hmm. Padahal laki ya. Ma'ruf Iya. aja yang Heeh. katanya yang Laki. Biasanya yang ditimpakan itu kan kalau misalnya kakaknya perempuan, adiknya perempuan itu kan karena laki-laki sendiri seringnya ditimpakan ke anak laki-laki. Tapi enggak ya, berarti Enggak. memang Nurut di mana? nurut ya. emang kalau saya lihat Fatur itu hatinya lebih rentan kepada perasaan. Jadi Ya. ya boleh dikatakan lembut kadang-kadang ya. Ya dengan orang tua ya memang ya alhamdulillah satu kelebihan yang mungkin memang itu Ya. Allah berikan pada beliau itu sangat-sangat ini sama orang tua. Ya. Ya. Mau ada nggak ada ketika orang tua lagi ada kebutuhan nih sekarang ini ya, Iya. ketika dia sudah punya Maisha gitu ya, Iya. sebelum ditinggal ke Kayak ini gitu. ya Global Sumut Follow itu akan dia ini gitu, akan dia kalahkan, akan dia korbankan Iya. buat kebutuhan keluarga ketika memang dia bisa bantu gitu. Iya. Nggak ada sedikit pun untuk membantah atau apa, itu udah kelebihannya memang. Berarti memang baik dari sononya. Kalau saya kan kebetulan saya sendiri nih Bu, SMP, SMA itu masih agak sering ngelawan sama orang tua. Jadi ini pelajaran yang berharga bahwa memang berarti bahkan nggak pernah ada sedikit pun ngelawan gitu ya. Atau mungkin juga karena teladan dari orang tuanya mungkin ya Pak ya. Jadi orang tuanya juga nggak pernah ngajarin bantah gitu mungkin. Enggak juga, karena sosok agak galak mungkin jadi Oh takut iya, iya. Tapi alhamdulillah sih ini hasilnya ya sampai dia mau terjun ya, tertarik. Tapi kalau pertama kali tahu nih Bapak atau Ibu dikasih tahu bahwa Fatur akan berangkat itu kapan? Hamin seminggu atau 2 minggu atau pas mau berangkatnya baru dikasih tahu? Ya detailnya memang ya itu tanggal 15 Agustus. 15 Agustus. Ya qadarullah kan memang menjelang upacara bendera ya, Ya. kemerdekaan HUT RI yang ke-80 itu kan kita kan harusnya dapat jadwal itu di hari tanggal 15 kalau nggak salah ya, Jumat, tapi kan karena memang di sana katanya Jumat udah mulai steril jadi kan hari Kamis. Iya. Nah qadarullah pada saat itu kita bisa datang nih ya. Kita bisa datang. Nah, udah setelah datang kita pulang biasa. Nah, rupanya ya informasi yang saya dengar selanjutnya setelahnya ini rupanya di situ memang ada Tuan Nadir yang hadir. Oh iya. Pada saat itu Tuan Nadir sudah mempromosikan ada 10 negara, ada 10 bendera pada saat itu, pada saat hadir waktu itu. Iya, saya juga kurang begitu paham tentang sumut-sumut itu seperti apa, karena kan baru 2 pekan tuh ya kalau nggak salah di awal Agustus dia sumut itu muncul. Nah setelah di rumah hari Jumatnya sekitar pada Jumat saya dapat japri dari apa namanya Sekjen UAR Pusat ya Bang Ayub. Bang Ayub. Kemudian rupanya Fatur pun dapat japrian itu. Naib saya pun dapat. Berarti kan di hari Jumatnya tuh. Iya, berantai berarti itu semuanya tahu mungkin ya. Umaro, orang tua dan yang bersangkutan. Nah rupanya Fatur sempat musyawarah ya sama ibunya. Dia juga sempat kaget, maksudnya sempat ya artinya bingung gitu. Iya. Waduh ini ada tawaran, sementara memang ya pada saat itu ya beliau kan sedang Maisha juga, kan gitu sedang kuliah juga. Ya kuliahnya masuk semester 7. Cuma memang kuliahnya Sabtu Ahad. Tinggal dikit lagi, Bang. Iya, makanya dengan dia Maisha ya, kemudian di tempat Maishanya pun dia juga termasuk orang yang dibutuhkan oleh pihak sekolah ya. Kemudian juga kuliahnya yang sudah masuk semester 7, takut DO atau apa ya, tapi setelah berpikir sesaat ya Mia, ternyata hari Sabtunya langsung memberikan keputusan. Dia share tuh ceritanya, saya lihat statusnya dia share. Ini mungkin bisa nanti direnungi itu atau bahaya 38. Atau bahaya 38 itu, itu ya kurang lebih ya bagaimana Allah ya mengatakan pada orang beriman apabila dikatakan berangkatlah berperang, maka kebanyakan orang menjawabnya apa namanya, jadi merasa berat karena dengan kehidupan dunia. Jadi di situ juga Allah apa namanya sanggah, apakah kau lebih mencintai kehidupan dunia ketimbang akhirat, padahal kenikmatan dunia dibanding akhirat sangatlah sedikit. Saya lihat status itu, iya, ya ternyata besok-besoknya ya akhirnya sampai tim UAR pengurus UAR pusat datang silaturahim di malam Ahad menemui saya sebagai orang tua. Ya udah saya kembalikan ke anaknya karena beliau yang akan menjalani. Kami sebagai orang tua lahiriahnya walaupun berat, tapi kan insya Allah karena ini memang untuk urusan agama kami ridho. Gitu. Nah kalau dari Ibu yang pertama kali ketika mendengar berita seperti itu apa Bu yang dipikirkan gitu? Yang terpikir.
Iya, kaget pasti ya. Iya, kaget pasti. Ya. Cuma ya nyemangatin aja sih. Heeh. Emang udah lama pengen keluar kan ya, nggak Iya. tahu nggak ini. Akhirnya ada kesempatan, ya udah ambil aja. Ah. Heeh. Dan Ya, dan untuk anak- kebaikan juga. Iya, dan alhamdulillah anaknya juga ngerespon. Bilang, Heeh. udahlah Bismillah. Iya. Karena memang kemarin kita sempat ngobrol juga dengan humasnya AWG yang Mbak Arina itu kan, yang diajukan itu ada 20 nama. Masya Allah ya. 4 yang kemudian dipanggil berangkat ke Tunisia karena tadi kendala-kendala kayak kapal berkurang apa, akhirnya hanya 1. Ya itulah memang jalannya Pilihan Allah. menjadi pilihan Allah dan jadi jalannya Mas Fatur. Ya, Masya Allah. Mungkin itu saja. Ada titipan pertanyaan nggak, Cak? Baik, saya kira cukup ya karena nggak enak juga udah malam. Saya juga ditungguin sama Ya, Naik soalnya. semoga bisa menginspirasi para suban yang lain ya. Heeh. Ya, generasi kita mudah-mudahan bisa lahir Al-Fatih yang lain ya kan. Heeh, Mudah-mudahan bisa lahir Solahuddin Al-Ayyubi yang lain ya. betul. Terutama Syahid Nur Iwan Abadi ya, termasuk Mas Farid. Heeh, Mudah-mudahan ada iya. penerusnya selain Fatur Rahman ini. Heeh, Dan mudah-mudahan kita doakan yang paling penting kesulitan apapun yang sedang beliau ya hadapi saat ini ya, dengan gelombang, dengan badai, dengan kapal yang ukurannya mungkin kurang ideal untuk berlayar, iya. tapi dengan izinan kuasa Allah itu semua Iya. nggak ada yang nggak mungkin. Bismillah. Semoga Allah izinkan beliau bisa bergabung di barisan terdepan, bahkan Allah izinkan seluruh relawan GSF termasuk Fatur Rahman bisa menginjakan kaki di bumi Palestina insya Allah. Dan memberikan bantuan Menyampaikan kepada, amanahnya iya, itu insya Allah. kepada saudara-saudara kita yang ada di Betul, sana ya. betul, Masya Allah. Ya. Terima kasih Bang Edi atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama Ustadz Salihin. Iya. Makasih ya Bu ya atas Mas Reja. waktunya. Iya. Jazakallah khair sudah berkesempatan. Ya, demikian tadi Litra Muda Suban Bekasi dengan orang tua Fatur Rahman, salah satu dari 3 relawan dari Indonesia yang menjadi perwakilan Indonesia untuk Global Sumut Fadilah. Terima kasih Litra Muda Suban Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.